Nasya kita malam hari ini akan coba melanjutkan bahasan yang kemarin. Kemarin kita sudah nyampe mengenai perubahan daripada kata kerja dan kata sifat dalam bentuk formal. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di perubahan kata kerja atau kata sifat dalam bentuk informal. Seperti itu ya. Ini Anda boleh diperhatikan bukunya, nanti tinggal ditambahin untuk yang kurangnya di buku Anda. Untuk bentuk informal, perubahannya itu ada 3. Ya, bunyinya adalah ayo, oyo, dan heo. Oke, penjelasannya yang pertama di sini, apabila teman-teman menemukan kata kerja atau kata sifat yang berakhirannya adalah vokal A atau vokal O, oke, atau juga konsonan, ya Rebun, konsonan hiet, kemudian konsonan diget, seperti itu, ya. Anda boleh menggunakan akhiran yang pakainya oyo, seperti itu. Contoh kalimatnya yang satu ini. Kalimat kan dari kata joda. Nah, joda di sini dirubah menjadi cuayo. Jadi untuk akhiran konsonan hiet ya boleh dirubah menjadi ke cuayo. Jadi pakai akhiran yang ayo untuk bentuk informal. Joda itu artinya adalah oke, bagus, suka, dan lain sebagainya. Jadi banyak maknanya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita rubah, joda itu diambil hanya johnya saja. Ini kan ada 3 huruf joh kayak gitu ya. Jadi dibacanya jot kayak gitu. Jota seperti itu ya Robun. Oke. Kalau kita rubah ditambah dengan ayo, maka penggabungannya menjadi gimana? Adalah jo, wa, yo. Seperti ini. Bisa ya, teman-teman. Jadi perubahannya adalah menjadi joayo. Seperti itu. Kemudian, ini kan Anda menemukan nih, ada kata kerja oda. Oda itu artinya adalah datang. Ya. Oda itu artinya datang. Kan danya kita hilangkan. Berarti kita hanya ambil o-nya saja. Oke. Kata kerja ini huruf terakhirnya adalah vokal o. Berarti masuk ke kategori ini ya, Robun. Ya, maka teman-teman nanti akhirnya pakai yang ayo. Penulisannya gimana? Jadi langsung ya, Robun. Wa, yo. Seperti ini. Jadi penulisannya langsung wayo. Oke. Bukan o tambah dengan ayo. Bukan. Tapi langsung jadi wayo. Kan ada nih vokal rangkap yang bunyinya o dengan a dibaca wayo. Seperti itu. Bisa ya? Kemudian ada lagi di sini teman-teman ya. Ada kalimatnya adalah batta. Ya. Ini kan huruf terakhirnya adalah konsonan diget. Untuk huruf yang konsonan diget akhirannya, teman-teman boleh menggunakan yang akhiran ayo. Nah, gitu ini ya. Jadi kita hanya ambil batnya saja, kemudian ditambah dengan akhiran ayo. Maka penulisannya menjadi badayo. Seperti ini. Bisa ya, Rebun? Kemudian untuk yang terakhir, yang gada. Gada, kita ambil hanya ga-nya saja. Oke, ini kita ambil ga nih. Ga, huruf terakhirnya adalah vokal A. Ini kan juga masuk ke kategori ini ya. Berarti teman-teman nanti pakainya yang ayo. Jadi kalau kita gabung adalah ga, yo. Seperti itu. Bukan ga ayo, tapi langsung gayo. Seperti itu. Saya rasa teman-teman cukup jelas ya untuk poinnya ini. Kemudian di bawah ada lagi nih. Ya ini agak panjang untuk yang oyo. Jadi ada lagi ya, apabila teman-teman menemukan kata kerja atau kata sifat yang berakhiran itu selain dari vokal A dan vokal O bawah ini, berarti kan bisa vokal-vokal yang lainnya, kemudian bisa juga yang akhirannya konsonan, ya, maka Anda boleh menggunakan akhiran itu yang bunyinya oyo, seperti ini. Tetapi nanti di bawah ada tuh, ya, aturan-aturannya yang menyebutkan perubahan seperti itu. Kita beri contoh dulu untuk yang konsonan. Tulisannya adalah jokta, artinya adalah kecil, pendek juga boleh ya. Jokta ini artinya adalah kecil atau pendek. Kita ambil hanya joknya saja. Oke. Kemudian kita tambah dengan akhiran oyo. Jadi perubahannya menjadi seperti apa? Adalah do, goyo. Seperti itu. Ya, dia tidak merubah arti, tapi dia merubah daripada akhirannya ya dalam bentuk informal. Oke. Kemudian ada lagi mokta, artinya makan. Kita ambil hanya mok saja. Ditambah dengan akhirannya oyo, maka perubahannya menjadi mogoyo. Seperti ini. Kemudian ada Mogoyo. lagi contohnya. Ini adalah jopta, artinya melipat, teman-teman. Oke, jadi jopta itu melipat.
Kemudian kita ambil hanya job saja, ditambah dengan akhiran oyo, maka joboyo. Seperti jadi kita bacanya joboyo, seperti itu. Jadi pahami ya, jadi kalau akhirannya konsonan atau vokal-vokal yang lain selain daripada vokal A dan vokal O, teman-teman bisa melakukan perubahan dengan akhiran yang bunyinya oyo. Kayak gitu ya, ada ayo dan oyo, itu yang kedua. Kemudian yang akhiran oyo ini, dia juga apabila ya kata kerja atau kata sifat tadi berakhirannya adalah vokal O. Jadi kata kerja atau kata sifatnya itu akhirannya adalah vokal O samping. Kira-kira perubahannya jadi apa? Perubahannya tetap menjadi oyo. Seperti itu. Contohnya gimana, Sam? Contohnya kayak gini. Ini ada kata soda. Soda itu artinya berdiri, ya Robert. Ya. Kita ambil hanya so saja, kemudian ditambah dengan akhiran oyo, kira-kira perubahannya jadi apa? Perubahannya adalah menjadi soyo. Jadi perubahannya langsung soyo, bukan sooyo, tapi soyo langsung. Seperti itu. Kemudian apabila menemukan kalimatnya adalah jobta, ini ya. Kemudian teman-teman tambahkan. Nah, kalau jobta kan huruf terakhirnya adalah konsonan biep ya, teman-teman. Kira-kira perubahannya jadi apa kalau digabung dengan akhiran oyo? Maka perubahannya adalah tetap Oyo. iya, tetap perubahannya dengan yang oyo tadi. Gitu ya. Seperti ini. Jadi teman-teman nanti penulisannya adalah langsung joboyo seperti yang atas ya. Seperti ini. Jadi kalau akhirnya konsonan tidak termasuk ke aturan yang ini. Gitu ya. Kemudian ada lagi di bawah ya, apabila kata kerja atau kata sifat tadi berakhirannya adalah vokal I. Oke, maka pakai akhirannya bukan oyo ya Robun, tapi yoyo. Oke. Jadi kalau misalkan kata kerja atau kata sifatnya itu berakhirannya adalah vokal I, maka teman-teman nanti perubahannya menjadi yoyo, bukan oyo pakainya. Seperti itu ya. Contoh kalimatnya yang ini. Kalimatnya kan masyita ya. Ini kok masih gas. Coba diedit teman-teman ya. Nah ini kayak ini Rebun. Masyita. Masyida. Artinya apa? Artinya minum. Oke. Kita kan hanya ambil masyi. Seperti ini ya. Kita hanya ambil masyi ya Rebun. Masyi huruf terakhirnya adalah vokal I. Apabila huruf terakhirnya adalah vokal I, maka perubahannya menjadi yoyo. Berarti gimana, Sam? Jadinya adalah ma, shio, yo. Seperti ini perubahan. Bisa ya? Jadi perubahannya langsung bukan masyoyo tapi masyoyo. Seperti ini. Jadi I-nya hilang. Jadi vokal I-nya hilang, diganti dengan akhiran yoyo. Seperti itu. Kemudian ada lagi nih. Kalau akhirannya ipta, kita rubah ke dalam kalimat informal menjadi gimana ya Robun? Jawabannya adalah ibo, iboyo. Kalau ini tetap ya dia tidak berubah. Kenapa kok tidak berubah Sam ya? Karena ini akhirannya adalah konsonan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi iboyo. Seperti itu. Yang berubah hanya yang akhirannya vokal I tadi menjadi yoyo. Jadi I-nya dihilangkan diganti dengan akhiran yoyo. Seperti ini. Jadi masyoyo. Seperti itu. Kemudian ada lagi di bawah ya. Apabila Anda menemukan kata kerja atau kata sifat yang akhirannya itu berupa vokal U seperti ini, ya, maka nanti bukan jadi oyo. Jadi akhirannya itu bukan oyo dalam bentuk informal, tapi berubah menjadi woyo. Oke. Jadi akhirannya itu langsung berubah menjadi woyo. Contoh kalimatnya ini. Ini kan kalimatnya adalah juda. Juda artinya adalah memberi, ya Rebun. Oke. Juda itu artinya adalah memberi. Kalau kita ambil hanya ju saja, kan huruf terakhirnya adalah vokal U ya. Ini kan hanya vokal U. Otomatis perubahannya menjadi gimana ya Robun? Perubahannya menjadi Juwoyo. iya betul. Juwo. Oh sorry. Juwo. Nggak usah pakai vokal ya. Seperti ini. Jadi bukan juoyo tapi langsung juoyo. Seperti kan ini langsung ya. Artinya apa? Artinya itu nanti jitnya langsung ditambahkan dengan oyo. Tidak perlu ada iyang di sini.
Ya, seperti itu. Kalau yang ini berarti gimana? Ini kan ada uta, artinya adalah tertawa, berarti perubahannya menjadi Usoyo. iya, usoyo artinya tertawa. Ini tidak terpengaruh ya dengan perubahan tadi karena akhirannya adalah konsonan. Seperti itu teman-teman untuk penjelasannya. Kemudian di bawah ada lagi yang terakhir ya untuk poin ini disebutkan bahwasanya apabila Anda menemukan di situ ada kata kerja atau kata sifat yang berakhirannya adalah vokal e, maka nanti akhirannya tetap menggunakan oyo, tetapi vokal e-nya dihilangkan. Maksudnya gimana saya? Maksudnya gini. Ini kan kata kerjanya adalah keda. Nah, gitu ya. Keda itu artinya adalah mematikan. Sini kalau untuk saklar ya, teman-teman. Keda itu artinya adalah mematikan untuk saklar. Nah, di sini huruf terakhirnya kan adalah vokal e karena da-nya dihilangkan ya. Jadi semua yang berakhiran da itu dihilangkan. Oke. Kita hanya ambil ke saja. Ini kan ke. Ke huruf terakhirnya adalah vokal e. Kalau Anda menemukan yang akhirnya vokal e seperti ini, maka kita hilangkan. Oke, jadi kita hanya pakai yang tanggioknya saja. Kemudian ditambah dengan akhiran o, Oyo. yo, seperti ini ya. Jadi Oyo. perubahannya adalah menjadi koyo untuk kalimat informal mematikan seperti itu. Artinya Oh. mematikan, Yorobu. Begitu ya. Kemudian kalau yang ini kan ada neta nih. Neta itu artinya adalah terlambat atau lambat, Yorobun. Kira-kira perubahan ke kalimat informalnya gimana? Jadinya, Yorobun. Berubah Joyo. menjadi Necoyo. yo. Soyo. Jadi dia tidak terpengaruh dengan aturan yang vokal e ini. Seperti Necoyo. itu ya, Yorobun, untuk perubahan-perubahannya. Sudah ditulis belum? Sudah Sam. Sudah ya, Ya. baik kalau sudah ditulis saya rasa teman-teman bisa dipahami ya untuk penjelasannya. Memang agak sulit untuk bisa benar-benar hafal banget, tapi ya nanti sambil jalan, insya Allah teman-teman bisa paham seperti itu. Kemudian di poin nomor 3, tadi kan ada ayo, kemudian oyo, dan yang terakhir adalah heo. Heo ini digunakan untuk apa sih, Sam? Heo digunakan untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran hada. Jadi jika teman-teman menemukan kata kerja atau kata sifat yang berakhirannya hada, kalau dirubah ke dalam kalimat informal, ya, maka dia perubahannya akan menjadi heo. Contoh, saya beri contoh satu. Ini kalimatnya adalah suyong hada, artinya berenang. Kalau kita rubah ke dalam kalimat informal, berarti jadinya gimana? Suyong he. Suyong Heo. Iya, betul. Seperti ini ya. Suyong heo, ya Robo. Jadi suyong heo itu artinya adalah berenang. Sama, cuma kalimatnya dalam bentuk informal. Seperti itu. Yang ini kalimatnya adalah undong hada. Undong itu Olahraga. artinya berolahraga, betul. Kira-kira kalau dirubah ke dalam informal jadinya gimana? Jadi, Undong Heo. iya betul ya. Undong heo seperti ini. Bisa ya, Robun? Bisa ya. Untuk yang heo ini gampang. Jadi teman-teman tinggal pahami. Oh, ini akhirannya heo nih. Berarti dia akan berubah menjadi Heo. Akhiran ada. akhirannya heo. Heo. Iya, betul. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang terakhir, bongbuada. Bongbuada Buat itu artinya belajar. belajar. Berarti Belajar. berubah menjadi Kombueyo. gonggu. Iya, Bueyo. betul. Gonggu heo seperti ini. Bisa ya untuk yang akhiran heo. Paling tadi agak sulit di bagian yang ayo itu. Ayo, oyo ya. Bisa dipahami teman-teman untuk perubahannya? Bueyo. Kita. Bisa ya, baik. Kalau bisa saya ucapkan terima kasih. Kemudian kita akan coba masuk ke bawah ya. Ini yang kemarin sempat disinggung sama Mas Laris mengenai partikel objek ya. Jadi dalam sebuah kalimat itu kan akan diberi yang namanya adalah subjek, predikat, dan objek seperti itu ya. Kalau di Korea itu nanti keterangannya adalah subjek, kemudian objek, kemudian baru nanti
Bisa diakhiran adalah predikat seperti itu. Nah, kita bahas si objek dulu. Objek itu apa, Sam? Objek adalah dalam penyusun kalimat ini ya. Objek itu berupa ini loh, teman-teman. Jadi suatu bisa jadi kata benda atau kata sifat sesuatu yang diapa-apakan oleh si subjek. Jadi sesuatu yang diapa-apakan oleh si subjek. Contohnya gini, ibu memasak nasi goreng. Kira-kira objeknya yang mana? Nasi Objeknya goreng. adalah Goreng. Nasi goreng. Betul ya. Jadi Nasi objek goreng. itu adalah sesuatu yang dilakukan ya, yang diapa-apain sama si subjek seperti itu. Itu ya keterangannya. Sini kan tidak ada nih. Ya, jadi saya buatkan secara gampangannya adalah seperti itu. Bahwasanya objek itu sesuatu yang dilakukan atau diapa-apain sama si subjek. Ya, di sini untuk partikel objek, jadi setiap objek itu diberi partikel. Ya. Partikelnya itu ada 2. Kemarin kan tadi kan sudah kita bahas tuh, ada tuh yang akhirannya adalah l dan rel. Jajon gorel tadi ya, jajon gorel ada. Jajon gorel tamnida. Nah, gitu kan. Nah, itu kan ada akhiran l dan rel. Penggunaannya di sini untuk yang partikel l, oke. Partikel l untuk objek ini digunakan untuk objek yang berakhirannya adalah huruf konsonan. Ingat-ingat ya. Jadi kalau yang l digunakan untuk partikel objek yang berakhiran konsonan. Kemudian kalau yang rel digunakan untuk objek yang berakhirannya adalah vokal. Jadi kalau misalkan nanti ada objek yang akhirannya adalah vokal, teman-teman pakainya yang rel. Kalau yang akhirnya konsonan berarti pakainya yang l. Seperti itu. Kita beri contoh ini ya. Ini tulisannya adalah gica. Gica itu apa? Gica adalah kereta api. Kereta api, gica ya. Gica kan huruf terakhirnya apa? Vokal atau konsonan? Vokal, gicarel. Ya, gica. Berarti pakainya adalah yang gica. Gicarel. Benar ya, ya seperti ini. Apa? Bisa ya. Kemudian ada lagi di sini adalah emsik. Emsik itu huruf terakhirnya apa? Konsonan. Emsik adalah konsonan. Berarti penggunaannya yang mana? Betul, entigel seperti ini. Sampai sini bisa dipahami teman-teman untuk cara penggunaannya? Sambil tak tulis Mas Adi. Oke, bisa ya. Saya rasa gampang, kan kemarin sudah belajar tentang partikel subjek juga tuh. Ya, jadi ada partikel subjek, ada partikel objek, seperti itu. Nanti di akhir-akhir ada tuh tentang namanya partikel keterangan. Nah, itu ada banyak tuh, ada 14 atau berapa. Harus Anda hafalin. Ya gitu ya. Kemudian ada lagi uyu. Berarti pakainya apa kalau uyu? Uyuran. Iya, uyurel. Uyu itu artinya apa, uyu? Susu. Uyu itu artinya susu. Seperti itu. Kemudian ada lagi usan. Kalau usan itu apa? Payung. Usan itu payung. Berarti pakainya yang? Usanel. Betul ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang usan. Seperti ini. Oh sorry. Usan. Seperti ini. Bisa ya? Oke, saya coba tanya dulu nih dari teman-teman yang hadir. Dari Mas Ahyar gimana? Bisa dipahami nggak Mas Lutfi? Bisa, Sam. Oke, bisa ya. Kemudian teman-teman yang lain, Mas Dik-Dik, Mas Fatur, Kak Fitria, bisa dipahami? Bisa, Sam. Oke, Mas Irfan, Mas Herul? Siap, bisa. Bisa, baik. Kak Kristin, Mas Laris bisa ya? Mas Afrikan sama Mas Riyadi? Bisa, Sam. Bisa. Baik, kalau bisa saya ucapkan terima kasih ya. Nah, teman-teman sudah memahami dengan baik. Kemudian kita coba lanjutkan di sebentar ya, Robin. Oke, ini ya, kita coba naik ke atas. Nah, ini ya. Tadi kan sudah belajar tentang yang namanya adalah partikel subjek, partikel objek, teman-teman. Kita akan coba melanjutkan, yakni masuk yang namanya adalah predikatnya. Oke, kita coba lanjutkan teman-teman. Sini setelah tadi belajar tentang partikel objek, Anda akan masuk ke yang namanya adalah predikat.
Predikat itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata kerja, ya, atau sesuatu yang berupa tindakan suatu subjek seperti itu. Nah, di sini kan dalam bahasa Indonesia itu rumusnya adalah subjek atau orangnya, ya, tambah dengan predikat atau kata kerjanya, kemudian diakhiri dengan objeknya atau sesuatu yang diapa-apain, kayak gitu kan. Kalau di Indonesia tuh rumusnya gini, subjek, predikat, dan objek. Kalau dalam bahasa Korea, ya, itu rumusnya agak berbeda. Dia kalimatnya adalah SOP, subjek, objek, dan predikat. Jadi kata kerja itu penempatannya selalu di akhir paling kanan, ya. Kenapa kok saya selalu merekomendasikan Anda untuk mentranslate itu mulai dari subjek, dari sini, kemudian ke belakang, ini ke predikat, baru ke sini. Kenapa? Karena di sini urutannya untuk dalam bahasa Korea itu bentuknya adalah subjek, objek, dan predikat. Jadi untuk mempermudah Anda dalam mentranslate itu dari sini, ya. Dari subjek ini, kemudian ke belakang. Ke belakang ini adalah dia kategorinya predikat atau kata kerjanya, ya. Kemudian baru ke objek. Seperti objek ditandai dengan partikel role. Ini objeknya ya, ini apa? Ini subjeknya, seperti itu. Gitu ya. Ini contoh kalimatnya adalah 어머니는 어머니가 고기를 삽니다. 어머니 berarti artinya ibu. Kemudian ke belakang samnida dari kata sada, ya. Kan dari kata sada tuh berubah menjadi samnida artinya membeli, ya. Kemudian gogi artinya adalah daging. Jadi kalau kita artikan ibu membeli daging. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ibu membeli daging itu kayak gini formatnya. Ibu membeli dulu baru daging. Kalau di Korea ibu daging dulu baru membeli, seperti itu untuk formatnya. Jadi beda ya teman-teman. Makanya untuk mentranslate-nya itu dari subjek ke sini, kemudian dari predikat ke sini. Seperti itu teman-teman untuk penjelasan daripada predikat. Sampai sini bisa dipahami untuk predikat ya Robun? Garis besarnya adalah predikat itu kata kerja. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Predikat kalau sama kayak bisa, Jepang ya, Sam? saya kurang paham ya untuk yang bahasa Makanya. Jepang. Mungkin sama kali ya. Sama kalau Jepang kayak gitu. Ya, mungkin formatnya mungkin sama seperti itu. Sensei, Oke, kemudian di sini Saya ya mau sejauh tanya, Sam. ini Kalau ya, ditambah keterangan gimana, Sam? ya biasanya keterangan nanti bisa di sini, ya Habis Robun. subjek, Nah, habis subjek. ya, bisa setelah subjek juga bisa. Ya, nanti ada di bawah ya untuk pembuatan daripada tambahan keterangan apa namanya? Keterangan tempat. Kayak gitu kan? Sabar ya kawan. Ya, ada di bawah nanti banyak. Anda harus hafal juga teman-teman. Kemudian yang ini, saat menulis kalimat dalam bahasa Korea, predikat inilah yang akan mengalami perubahan sesuai dengan tata bahasa yang akan digunakan. Maksudnya gimana? Ya, tadi kan sempat disinggung sama Kak Fitria. Kalau misalkan kalimatnya sedang berlangsung, berarti nanti yang predikat itu yang dirubah. Ya, ibu sedang memasak. Berarti gimana? Berarti 어머니는 ya, yori hago isnida seperti itu. Jadi ada akhiran gois. Dari kata yori hada dirubah menjadi yori hago isnida. Ada tambahan gois. Gois itu artinya sedang seperti itu. Iya, Nanti di bawah ada penjelasannya. Itu ya. Jadi yang berubah itu yang kata kerjanya. Kemudian tadi juga tuh ya kata kerjanya kalau misalkan bentuknya formal berarti dari kata mokta artinya makan. Kalau formal berarti berubah menjadi moksemnida. Kayak gitu. Kemudian kalau informal berarti mogoyo. Seperti ini. Ini ya. Iya, sejauh ini yang kita pelajari adalah seperti ini kesimpulannya. Bahwasanya dari kata dasar mokta berubah menjadi moksemnida dalam bentuk formal. Kalau informal berarti mogoyo. Kemudian ada lagi yang jada, artinya tidur. Ya, berubah menjadi jamnida, artinya sama, tidur juga, ya Robun. Cuman kalimatnya dalam bentuk formal. Kemudian ada lagi berubah kalau informal menjadi jayo. Karena akhirannya adalah vokal A, jadi berubah langsung jayo. Seperti itu. Kemudian ada lagi gada, artinya pergi. Berubah kalau dalam bentuk formal menjadi gamnida. Kalau dalam bentuk informal menjadi jayo. Seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman? Untuk penjelasannya. Bisa. Ini kalau tadi mau Ya. nanya,
Berarti ini formal ibarat kali itu sopan ya? Itu informal nggak sopan gitu ya? Itu pada dasarnya umum. Sebenarnya ya, jadi gini-gini, maksudnya gini, Umum. lebih sebetulnya kalau teman-teman pakai ayo oyo ini juga, kalau misalkan ngobrolnya dengan teman kerja, ya, dengan teman kerja, tapi akhirannya ayo oyo ini, itu kategorinya udah sopan lah, kayak gitu ya, kategorinya udah sopan. Tetapi untuk yang akhiran ini, yang formal ini, nida, 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 nika, ya, anim nida dan lain sebagainya, itu biasanya digunakan untuk lebih menghormati daripada lawan bicara, ya. Jadi tetap sopan, dua-duanya ini kategorinya sopan, Mas Irfan. Kayak gitu ya, kategorinya sopan, cuman penempatannya adalah kalau yang akhiran nida atau nikah itu digunakan untuk ngobrol dengan orang yang merasa Anda hormati. Contoh kayak dengan gurunya atau dengan sajang nimnya, dengan atasan Anda gitu ya. Nah, ini pakai akhirannya yang nida-nida kayak gini. Pakai yang ini boleh, cuman kurang pas kalau misalkan dengan orang yang lebih dihormati. Kalau dengan rekan kerja boleh pakai ini nggak apa-apa. Bahkan kadang ada juga yang akhirannya itu tidak pakai ini, tidak. Jadi namanya banmal ya. Banmal itu kalimat yang Moko tidak sopan. contohnya. Ya, contohnya dari kata mogos soyo kayak itu kan harusnya kalau mogos soyo itu apakah Anda sudah makan seperti itu. Mogos soyo. Kemudian kalau Anda misalkan kalau sama temennya nih, mogo ya itu. Mogo Kok ya dipangan? gitu. Kok ente Iya. mangan? Ya, Guru sudah Wak. makan, cuman akhirnya pakainya iya doang kayak gitu. Terus kalau misalkan ditanya lagi nih, saya dipanggil itu, misalkan siapa? Larisi itu. Kemudian Laris jawabnya, kayak gitu. Itu juga kurang sopan. Nah itu kan ada yang Hmm. sopannya pakainya ne seperti itu. Jadi nanti Ye. dibahas di textbook teman-teman mengenai kalimat honorific dan banmal. Ya, itu detailnya di textbook seperti itu. Jadi yang jelas kita hanya pelajari mengenai kalimat formal dan informal. Untuk penggunanya tadi ya, Mas Irfan, di Ngapimal formal dulu. ya keduanya itu tetap sopan, cuman ya penempatannya adalah penggunaannya untuk subjek yang lebih dihormati pakainya yang nida atau yang imnika tadi. Kemudian kalau yang informal, yang ayo oyo, iyo, itu biasanya digunakan untuk yang sudah akrab kayak misalnya teman kerja, ya, sama saudara juga boleh istilah ngobrol kayak gitu. Gitu ya. Kalau orang yang baru ditemui jangan pakai yang ini, nanti ya biasanya kurang inilah teman-teman. Kurang apa? Kesan pertamanya kurang bagus seperti itu. Pakainya yang nida-nida aja. Oke Ya, Mas seperti Adit, itu ya. soalnya mau perkenalan nanti. Oh ya, monggo monggo monggo. Kemudian sini ada contoh kalimat ya, Rebun. Ini saya minta tolong Anda untuk coba di translate ya. Ini ada contoh kalimat. Yang pertama ini kalimatnya Anda baca sendiri. Haraboji ini kan. Ini kan kalimatnya haraboji, bukan aboji ya, tapi haraboji artinya kakek. Silakan tulis. Don artinya uang. Jadi kata juda artinya memberi. Silakan nanti Anda artikan. Kemudian ada lagi dongseng. Ya, dongseng itu Dongseng. artinya adik. Dik. Kemudian pionji surat. Soyo ini kata seda artinya adalah Menulis. menulis. Tuh. Kemudian nomor 3 sonseng nim artinya guru. Hangguko, masih ingat ke Hangguko? Bahasa Korea. Kalau Hangguk itu Korea, kalau ada O-nya itu dia berarti Bahasa bahasa. Ya, Hangguko artinya bahasa Korea. Garetsimnida artinya adalah mengajar. mengajari. Iya, mengajari ya. Silakan nanti coba teman-teman artikan dulu. Kemudian nanti kita lanjut ke latihan soal seperti itu ya, Rob. Silakan coba Yang kedua diisi apa, dulu. Sam? Yang kedua? Yang mana? Yang kedua, nomor 2. Dongseng adik, Pionji Adik surat. surat nulis. Iya, adik surat nulis seperti itu. Oke, silakan coba diisi dulu ya untuk translatannya. Oke, waktunya sudah selesai. Saya mulai dari Mas Tafrikan dulu. Mas Tafrikannya ini dibantu baca kalimat Koreanya. Silakan. Sarah, gimana Mas Tafrikan? Hala Sarah, Boji, puji terus yang ini. jaga Sarah, Bojiga, kemudian dan
Donel. Donel. Terus yang ini Woyo. Jawoyo. Juwoyo. Juwoyo. Ya, Juwoyo. Kira-kira kalau kita artikan dari subjek artinya gimana? Kakek. Oke, kemudian Memberi. oke, memberi itu di belakang ya, Juwoyo dari kata juda, artinya memberi, kemudian donel. Uang. Iya, betul. Donel artinya uang. Jadi kakek memberi uang. Harabo jika donel Juwoyo, kakek memberi uang. Seperti itu ya untuk jawabannya. Kemudian Mas Irfan nomor 2. Bantu baca. Dongsengi. Terus Byongsil. ya, Byongsil. Byonji. Byonjirel. Kemudian ya ini so soyu. ya. Iya, betul. Dongsengi Byonjiro soyo. Kalau kita artikan gimana? Adik Kemudian menulis surat. Betul. Kemudian Byonji adalah surat. Benar ya teman-teman, jawabannya seperti ini. Adik menulis surat seperti ini. Dongseng itu adik, Byonji itu surat, soyo itu dari kata seda. Ini dari kata seda ya, artinya menulis. Nah, kan akhirannya vokal e berarti berubah menjadi oyo. O-nya di belakang. Iya, dari kata seda berubah menjadi soyo. Artinya adalah menulis seperti itu ya. Jadi adik menulis surat. Kemudian terakhir Mas Laris. Halo Mas Laris. Ya. Nomor 3 dibantu baca Mas Laris. Songsenimi 한국어를 가르칩니다. Songsenimi 한국어를 가르칩니다. Kalau kita artikan gimana? Guru mengajar bahasa Korea. Betul. Ya, jadi Hangguko itu artinya bahasa Korea. Benar ya? Terima kasih Mas Laris, Mas Irfan, dan Mas Afrikan. Kemudian di bawah sini ya, ada contoh latihan soal. Ada berapa ini? 1, 2, 3. Ada cuma 3 ya teman-teman. Silakan nanti Anda coba kerjakan. Saya beri waktu Anda 10 menit untuk coba mengerjakan ini. Ya. Contoh kalimatnya adalah bentuk formal dulu. Berarti akhirnya apa? Akhirnya adalah yang positif. Ya, bisa pakai biep nida atau yang semnida seperti itu. Oke ya. Nah, ini kan kalimatnya apa? Dari subjek dulu ya, Rebun. Ibu memasak nasi goreng. Berarti Anda tuliskan dari subjeknya dulu. Subjeknya ibu. Kemudian setelah subjek, lanjut ke objek. Objeknya adalah nasi goreng. Nasi goreng itu apa? Adalah bokembap ini. Jangan lupa partikelnya ya. Kemudian diakhiri dengan memasak kata kerjanya. Kata kerjanya adalah memasak. Memasak adalah yorihada. Yorihada kalau dalam bentuk formal berarti perubahannya menjadi yori hamni. Nah, jadi kalau kita tuliskan di sini adalah gimana jawabannya? Berarti omoni dan seperti ini. Kemudian bokembapel. Nah, kayak gini ya, bokembapel. Kemudian yorihada berubah menjadi 요리합니다. hamnida seperti itu ya. Kemudian kalau yang informalnya gimana, Sam? Yang informalnya gimana? Berarti 어머니는 bokembapel 요리해요. Iya, perubahannya adalah dari yorihada berubah menjadi 해요. yoriheo seperti ini. Kok berubah jadi yoriheo? Karena akhirannya yorihada itu kan hada ya. Akhiran hada kalau dalam informal maka berubah menjadi heo. Seperti ini jawabannya ya, Robun. Silakan nanti Anda coba kerjakan yang 2 dan 3. Waktunya ternyata cuma 2 soal doang, 5 menit ya, teman-teman. Saya ubah. 5 menit mulai dari sekarang, silakan coba dikerjakan. Waktunya sudah habis, teman-teman. Saya mulai ke Kak Fitria dulu, dibantu baca untuk kalimat Indonesianya, Kak Fitria. Adik mendengarkan musik.
Adik mendengarkan musik, teman-teman. Kira-kira untuk kalimat formal penulisannya jadi gimana? 동생은 음악을 들었습니다. Konsengen. Kemudian setelah itu emage. 음악을 들었습니다. Oke, dari kata deta berarti det, ini. Nah, seperti ini ya. Sam, kalau 들었습니다 salah ya? Dari kata deta ya. Nggak, aku pakai yang deroyo itu tak jadiin Oh, kalau yang salah ya? deroyo ini perubahan bentuk ini ya, jadi informal tapi yang bentuk tidak beraturan. Jadi kata dasarnya tetap deta. Kalau yang formal berarti tetap det semnida. Seperti ini. Oke ya. Tapi kalau yang informal nanti berubah menjadi deroyo. Seperti itu. Bukan deres semnida, bukan. Tapi det semnida. Seperti ini. Oke. Artinya gimana, Kak Fitriana? Jadi Adik mendengarkan musik. mendengarkan musik. Di sini untuk adik partikel subjeknya pakai Pakai en. Pakai en. Kenapa pakai en? Karena Akhirannya konsonan. akhirnya konsonan, betul. Kemudian untuk emak. Emak itu artinya apa tadi? Emak artinya Mendengar. adalah Musik. emak itu musik, betul. Musik di sini kategorinya adalah Objek. objek. Ditandai iya. dengan partikel, benar. Tandai dengan partikel El. Kenapa pakainya el? Karena konsonan. Karena akhirannya konsonan. Betul. Kalau akhirnya vokal pakainya yang Rel. betul. Kemudian yang deta, ini kan deta ya. Karena akhirnya adalah det. Kita ambil hanya det saja, artinya mendengarkan ya Robun. Berubah menjadi det semnida, artinya mendengarkan. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian kalau yang informalnya gimana, Kak Fitri? 동생은 음악을 들어요. Oke, dongsengen, emage, dari kata deta berubah menjadi deroyo. Seperti itu. Ini ya, emage. Nah, untuk emagnya tetap sama. Akhirnya yang berubah dari kata deta menjadi deroyo. Seperti itu. Oh, bisa jadi deroyo, Sam. Itu ada di perubahan informal untuk kosakata yang tidak beraturan. Ya, dari kata deta berubah menjadi deroyo. Kok jadi deroyo? Iya, nanti kalau misalkan akhirannya diget seperti ini, ya, nanti berubah akhirnya jadi L. Jadi deroyo seperti ini. Ya. Akhirnya tetap pakai oyo, teman-teman. Tapi di sininya bukan pakai det oyo, tapi pakainya L. Jadi deroyo. Seperti itu. Oke ya. Terima kasih Kak Fitri ya untuk artinya tidak berubah. Kemudian saya minta tolong Mas Irfan. Halo Mas Irfan. Halo. Ya, Mas Irfan silakan dibantu baca yang ini. Kakek membaca koran. Kakek membaca koran. Benar ya, teman-teman, di situ disampaikan bahwasanya kakek membaca koran. Berarti subjeknya siapa, Mas Irfan? Adalah Subjeknya itu kakek. Oke, berarti penulisannya menjadi Hal abojiga. hara. Hara. Kan bacanya hara. Hara. Iya, betul. Hara boji, partikelnya pakai Ga. hara bojiga, kemudian Singbungel. shinmun. Sama tadi Korea Jepang juga sama, koran singbung. Shinmun, kemudian akhirannya pakai shinmunel, kemudian Dokso hamnida. berubah dengan dokso hamnida itu ya, dari dokso hada berubah menjadi dokso Hamnida seperti ini. Yang pertama di sini kenapa pakainya partikel subjeknya ga? Kenapa, Mas Irfan? kan itu vokal. Akhirnya adalah vokal, betul. Kemudian untuk objeknya apa di situ? Objeknya itu kan koran. Koran, betul. Kenapa pakainya yang el? Itu konsonan akhirannya. Akhirannya konsonan. Kalau yang rel?
Netral itu vokal. Oke, kemudian untuk dokso ini kenapa kok pakainya yang diepnida? Karena Karena vokal kan ya. iya betul, akhirnya adalah vokal. Dokso hada ini kan, doksoha artinya huruf terakhirnya vokal A, seperti itu. Benar ya teman-teman? Kemudian untuk yang informal, Mas Irfan, jadinya gimana? Harabojiga sing bungal dokso heyo Shin munel, sing bunel shin munel, gitu ya. Sin Jadi pengejaannya shin munel. mim Shin, jadi mim ya menjadi ya. iya, shin munel seperti itu dibacanya. Kemudian dokso, doksonya apa? Dokso Dokso heyo seperti ini. Kenapa jadi heo? Karena akhirannya informal. hada berubah kalau Hada. informal menjadi heo seperti Heyo. itu. Benar ya, Yorobun? Untuk artinya tidak berubah. Jadi kakek membaca Quran tetap seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah mengikuti dengan baik. Kemudian untuk besok ya, besok saya akan berikan Anda link ulangan seperti biasa ya. Nanti Anda boleh kerjakan di hari Kamis. Jadi hari Kamis tidak ada kelas, Anda mengerjakan ulangan. Kemudian nanti di hari Jumat kita bahas seperti itu. Ulangannya hanya sekitar 20 soal. Ya, hanya 20 soal, maksimal poin 100. Dari 1 poin nilainya 5, teman-teman. Ulangnya dari mana? Dari atas ya, dari awal bab 3 sampai dengan terakhir tadi. Perubahan ini ya, Yorobun. Perubahan jadi kalimat SOP ini, predikat seperti itu. Oke ya. Jadi pahami teman-teman untuk materi ulangannya. Jadi hanya sampai sini. Untuk yang ini partikel keterangan dan ke bawah itu nanti di pekan keempat, pekan terakhir. Seperti itu ya teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini sebelum ditutup? Boleh disampaikan? Sepertinya ulangan bakal sulit. Kalau nyimak dari awal gampang. Kalau hadir terus Insya gampang. Allah. Ya, betul. Seperti itu ya teman-teman. Ciwoyo. Banyak pertanyaan Bapak menjebak. Enggak menjebak. Paling tipe dikit ya. Kalau tipe mohon jangan dimarahin ya teman-teman. Oke, saya coba matikan rekam